Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Fathah Nurholis sebagai guru pengajar di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8A. Kemudian pada kesempatan kali ini saya sudah membuat kelas di aplikasi Google Classroom yang bisa kalian akses atau kalian download di Play Store atau App Store. Nah, kemudian mengenai materinya sendiri, mengenai pembelajarannya sendiri, saya sudah mempersiapkan, sudah membuat materi pembelajaran, kemudian tugas pemahaman materi atau tugas pembelajaran, kemudian ada nanti jadwal tatap muka maya, dan kemudian yang terakhir ada kuisis yang harus kalian kerjakan. Kemudian mengenai materi yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu dengan materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di sini saya sudah membuat dua bahan ajar. Yang pertama PowerPoint. Nah, saya sudah membuat PowerPoint. Harapannya para siswa lebih mudah dan untuk memahami dan mempelajari materi ini. Kemudian yang kedua, saya sudah membuat video pemahaman materi mengenai materi yang terkait. Nah, berikut video pemahaman materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, saya menyampaikan materi sesuai dengan apa yang telah saya kirim di Google Classroom berupa PowerPoint. Nah, kemudian saya membuat video pembelajaran ini dengan harapan mempermudah kalian dalam mempelajari dan memahami materi yang saya kirim, yaitu mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, langsung saja kita mulai materi ini. Sebagaimana kita ketahui, selalu dibacakan ketika upacara sekolah. Selalu dibacakan naskah Undang-Undang Dasar oleh petugas upacara. Dan kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah ini, kita akan membahas makna-makna dari setiap alinea yang ada pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Di alinea pertama, alinea ini memuat dua dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif memuat dalil bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Nah, dalil inilah yang mendorong bangsa Indonesia untuk melakukan dan memperjuangkan kemerdekaannya, karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, kemudian penyiksaan yang dilakukan oleh penjajah, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu dalil subjektif. Alinea ini memuat dalil bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan dari penjajah. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Nah, perjuangan ini didorong oleh keinginan supaya berkehidupan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia
seperti ditegaskan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, di alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipastikan atau tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih sekarang ini berkat dari para leluhur dan pendahulu kita yang telah mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya untuk merebut kemerdekaan. Kemudian tidak sampai di sini, bahwa kemerdekaan Indonesia ini harus mencapai kepada tujuan negara, yaitu apa? Tujuan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan dari bangsa lain. Kemudian bersatu artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, tapi bukan dari bangsa lain. Kemudian berdaulat artinya sebagai negara Indonesia ini sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa ikut campur, tanpa ada campur tangan dari negara lain. Kemudian adil, bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Kemudian makmur, kehendak negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Namun makmur di sini tidak hanya itu, makmur ini juga mewujudkan tidak hanya dalam bentuk material, tapi juga dalam bentuk spiritual atau batin. Nah, ini yang kedua. Kemudian kita lanjut ke alinea ketiga. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka, bebas dari penjajahan, penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Namun tidak hanya itu, alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu menegaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian alinea 3 ini sangat tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hanya jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita memasuki alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Kemudian yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Yang pertama, tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah. Maksudnya apa? Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara ini hendak diwujudkan, yaitu yang diwujudkan oleh pemerintah negara yang melindungi, tujuannya apa? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, keempat tujuan ini merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Nah, yang nanti akan diwujudkan oleh para pemerintah negara. Kemudian, yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Hendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan, di mana kalau kerajaan itu pemerintahnya bersifat turun-temurun dari bapak ke anak atau masih lingkup satu darah. Kemudian yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah penjelasan materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih bagi yang telah melihat video ini. Mudah-mudahan videonya dapat dipahami ya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena saya telah melakukan video pemahaman materi, selanjutnya saya akan membagikan tugas pemahaman materi. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada para siswa mengenai materi yang saya berikan, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan tujuan siswa dapat menjawab dan memahami, siswa dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan dari pemahaman materi yang setelah saya berikan. Kemudian setelah saya berikan tugas, saya juga melakukan tatap muka maya. Saya melakukan tatap muka maya dengan tujuan memberikan lebih pemahaman kepada para siswa. Tidak hanya demikian, namun nanti kita akan berdiskusikan, tanya jawab maupun sharing kepada siswa agar siswa lebih memahami dan mendalami materi yang saya berikan, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445. Dan yang terakhir, saya akan mengirimkan kuisis, karena kuisis juga sangat memberikan banyak manfaat dalam pembelajaran. Saya mengirimkan nanti 10 soal yang akan saya kirimkan kepada siswa, dan siswa akan menyelesaikan 10 soal itu dengan cepat dan tepat. Tidak hanya cepat, tapi juga harus tepat. Begitu juga sebaliknya, tidak hanya tepat, juga harus cepat.
karena saya telah memberikan video pemahaman, maka saya akan melakukan jadwal tatap muka maya. Berikut tatap muka maya. Baik, sudah bisa dimulai, anak-anak? Sudah, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Walaupun kita berada di pukul 8 malam, tapi semangatnya harus tetap semangat ya. Semangat, Pak. Wah, Semangat seperti Pasti. kita berada di pagi hari. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas kembali mengenai materi yang kemarin Bapak upload di Google Classroom. Sudah dibuka materinya? Sudah. Sudah dipelajari? Sudah. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, mungkin ada hal yang belum dipahami dan masih mengganjal dan ingin ditanyakan? Belum ada, Pak, sejauh ini. Adel gimana? Tidak ada. Belum, Pak. Mungkin nanti. Saudari Asti? Tidak ada, Pak. Lanjutkan, Pak. Tidak ada ya. Harapan Bapak semuanya dapat dipahami lah ya. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Pak. Kemudian soal yang Bapak kirim, sebentar Bapak buka dulu soalnya. Nah, bisa dilihat? Bisa. Ini kalian berikan penjelasan dari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini terdiri dari berapa alinea? Ada 4, Pak. Ada 4. Alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, silakan kalian isi kolom-kolom ini, jawab dan diskusikan bersama. Bisa dipahami? Baik, Pak. Paham. Nanti saya serahkan kepada Asti ya. Iya, Pak. Baik, saya akan perhatikan diskusi kalian. Silakan Asti. Pemimpin Asti ya. Sebentar ya. Adel sepertinya sangat berbahagia malam ini. Iya, Pak. Kamu habis kencan ya sama pacar kamu? Bahagia saya, Pak, karena bertemu Bapak. Makasih banyak, terima kasih sudah mau bertemu saya. Baik, bisa dipimpin Asti? Tapi terlihat tidak, Pak? Terlihat. Oke, baik. Bisa dimulai. Bagaimana yang lain bisa dimulai? Bisa, Pak. Bisa. Saya akan menjawab dulu ya, Pak ya. Ya, silakan. Di
alinea pertama ini kan ada makna alinea pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 itu ada dua yang melalui dalil objektif. Dan yang kedua ada, yang pertama ada dalil objektif, yang kedua ada dalil subjektif ya Pak ya? Ya, betul. Di dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Silakan. Nanti setelah ini dituliskan saja di situ ya. Oke Bapak. Kemudian ada dalil subjektif. Ya. Dalil subjektif itu adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya, betul. Baik, pendapat Anda bagus, Asti. Jawabannya juga saya suka. Kemudian untuk nomor 2, siapa yang akan mau menanggapi? Halo? Saya Pak. Adel? Iya Pak. Silakan menanggapi pertanyaan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-2. Ya. Makna dari alinea kedua yaitu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Seperti halnya bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian yang kedua. Kemudian ada lagi bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian selanjutnya ada kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nomor 1 belum selesai ya, Asti ya? Iya Pak. Oh iya, dilanjut aja dulu. Saya mengajar punya Adel dulu. Ini Sumiati kenapa nggak on cam ini? Orangnya mah ada kok Pak. Ya, kamu sedang apa? Kenapa tidak on cam? Tidak Pak, tadi saya habis minum. Baik. Salah ya? Kenapa ada di atas ini? Sorry ya. Ada boleh diulang nggak yang C-nya itu apa? Boleh, Sti. Apa yang C-nya? Pada alinea kedua, menunjukkan ketepatan sudah, Sti. Sudah. Dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Dan ketajaman penilaian
bangsa Indonesia. Udah ya. Ini saya nomor 1 belum ya, tadi belum selesai. Sudah, Asti? Asti? Ya, Iya. Ada lanjut ya? sebentar ya. Saya mengisi nomor 1 dulu. Mengetik nomor 1 dulu ya. Ya, boleh dilanjut. Alinea ketiga. Adel ingin melanjutkan? Baik, Pak. Alinea kedua, jawaban saya tadi sudah ditulis oleh Asti, Pak. Sudah. Sudah. Ya, baik. Untuk alinea ketiga, yaitu memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemudian mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Silakan ditulis dulu, Asti. Iya, boleh diulang. Saya tadi kecepatan, saya Iya. bisa nulisnya. Alinea ketiga, memuat motivasi real dan material, Material yaitu keinginan luhur bangsa ya, supaya berkehidupan yang bebas. Sudah, Asti? sudah ini sudah saya sudah menambahkannya lagi, Bu. Baik. Ada lanjutkan ya. Kemudian mempertegas. Sudah saya lanjutkan, Adel. Iya. Kemudian mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah. Nah, yang terakhir, alinea keempat. Siapa yang ingin menanggapi? Baik, Pak, saya, Pak. Ya, silakan, As. Ya, alinea keempat itu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Ya. Memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Sambil lihat pasti ketik ya, Pak, saya pelan-pelan. Ya. A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara Ya, lanjut.
B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ya. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Udah ya. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Dasar negara Yaitu Pancasila. Sudah, Pak. Nah, baik. Ada 4 alinea. Terdiri dari 4 alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu di alinea pertama berisikan tentang 2 dalil ya. Terdiri dari 2 dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Kemudian yang kedua, dalil subjektif, aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kemudian di alinea kedua, yang menanggapi tadi saudari Adel ya, yang kedua. Iya Pak, benar Pak. Jawaban dari Adel menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa penjajahan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dan yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Bisa di-scroll ke bawah, Asti. Sebentar. Nah, kemudian yang ketiga, adilan yang ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemudian mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di alinea keempat memuat 4 prinsip, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, kemudian bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila tahu ya? Tahu Pak. Pancasila yang pertama apa, Adel? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa Pak. Asti yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Sumiati yang ketiga? Persatuan Indonesia, Pak. Dan yang keempat? Silakan dijawab bersama. Rakyat. Dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Sepertinya sudah paham semua ya. Gimana, Asti? Saya hanya di situ di alinea keempat berarti terdapat tujuan bangsa Indonesia ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia ya Pak ya. Ya. Jadi tujuan negara yang akan diwujudkan pemerintah ini, tujuan negara yang akan diwujudkan setelah kemerdekaan, yaitu apa tujuannya? Memuat 4 tujuan. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Kemudian kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, cukup baik. Dari jawaban dari soal-soal yang Bapak berikan, saya kira semuanya sudah paham. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Pak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran lain, nanti silakan dikirim ya jawabannya ya, Asti. Baik, Pak. Dikirim kemudian yang lain disalin juga tidak apa-apa. Baik, sekian mungkin materi dari jawab soal ini. Silakan nanti dikirim aja Asti ya jawabannya ya. Dari diskusi kalian sekarang. Mungkin kita akan lanjut ke kuisis. Ya, ini biar disimpan dulu ya Asti ya. Oh iya. Baik, para siswa, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa nanti di akhir pertemuan kita akan mengadakan kuisis. Nanti silakan kalian jawab. Ada 10 soal yang harus kalian jawab. Silakan jawab dengan cepat dan tepat. Tidak hanya cepat, tapi juga harus tepat. Begitu juga sebaliknya, tidak hanya tepat, harus cepat. Harapannya, ya soalnya sih saya kira tidak terlalu sulit. Tapi silakan nanti kalian jawab dengan sebisa mungkin. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Silakan buka aplikasi kuisis. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jika sudah dibuka, silakan masukkan kode game yang sudah tertera di atas ini 965696. Sebentar, Pak. 9656. Oke, Asti Handayani sudah masuk. Bisa kita mulai? Bisa, Pak.
selesai? Sudah. Baik, kita akhiri dan kita akan melihat hasilnya. Pemenangnya adalah Asti Handayani. Keduanya betul semua. Mungkin Asti lebih cepat dalam menyelesaikan jawaban dari pertanyaan di kuisis ini. Iya, Pak. Baik para siswa, saya mengucapkan terima kasih banyak bagi yang telah mengikuti pembelajaran tatap muka maya ini. Harapannya setelah ini bisa lebih baik lagi, semakin rajin lagi dalam belajar, rajin berdoa, serta jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik kata maupun perbuatan yang tidak berkenan dalam hati. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.